hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer. Sebelum memulai presentasi pada kali hari ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama ada Dania Putri Fernanditya, NIM 2019 11 451. Yang kedua ada Aziza S. Munarhayati, NIM 2019 11 479. Yang ketiga ada Mita Fasya Erdawati, NIM 2019 11 522. Yang keempat ada Maulana Agil Syahrial, NIM 2019 11 547. Yang kelima ada Werli Oktaviani, NIM 2019 11 565. Latar belakang masalah transfer. Latar belakang timbulnya masalah harga transfer dapat dihubungkan dengan proses diferensiasi bisnis dan perlunya integrasi dalam organisasi yang telah melakukan diferensiasi bisnis. Desentralisasi. Desentralisasi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan, yakni 1. Para manajer tingkat yang lebih rendah mempunyai pengetahuan yang terbaik tentang kondisi setempat. 2. Desentralisasi memberikan kesempatan bagi para manajer tingkat lebih rendah dalam mempersiapkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi. 3. Desentralisasi memberikan kebebasan bagi para manajer dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, yakni kekurangan. 1. Para manajer mungkin membuat keputusan yang hanya menguntungkan divisi yang dipimpinnya saja. 2. Para manajer mempunyai kecenderungan untuk memiliki sendiri unit organisasi penghasil jasa. 3. Terkadang biaya pengumpulan dan pengelolaan informasi mengalami kenaikan dalam perusahaan yang organisasinya sudah didesentralisasikan. Konsep harga transfer. Keputusan 1. Keputusan pemilihan sumber. 2. Keputusan penentuan harga. Karakteristik 1. Masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait hanya diukur kinerjanya berdasarkan atas laba yang diperoleh. 2. Harga transfer mengandung unsur laba di dalamnya. 3. Harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diversifikasi dan sekaligus mengintegrasikan divisi yang dibentuk. Masalah yang dirundungkan dalam penentuan harga transfer. Yang pertama, dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer. Yang kedua, besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Metode penentuan harga transfer. Penentuan harga transfer atas dasar biaya, cost based transfer pricing. Unsur-unsur: A. Unit level activity cost. B. Batch related A. Unit level activity cost. B. Batch related activity cost. C. Product sustaining activity cost. D. Facility sustaining activity cost. 2. Penentuan harga transfer atas dasar harga pasar. A. Divisi penjual. Harga pasar merupakan penghasilan yang akan dikorbankan dalam transfer produk kepada divisi pembeli. Sedangkan bagi divisi pembeli, harga pasar tersebut merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk tersebut dibeli dari pihak luar. Masalah dalam penentuan harga transfer. 1. Perusahaan yang organisasinya dibagi menjadi pusat-pusat laba atau desentralisasi untuk menghadapi berbagai ragam pasar produk atau jasa yang dihasilkan, atau diferensiasi bisnis antar pusat laba dalam suatu perusahaan, terjadinya transfer barang dan jasa. 2. Pusat laba yang terlihat, divisi penjual yang mentransfer barang dan jasa, dan divisi pembeli yang menerima transfer barang dan jasa dari penjual. 3. Kinerja setiap pusat laba diukur berdasar laba, sehingga setiap transfer barang atau jasa antar pusat laba akan berdampak terhadap laba masing-masing pihak yang terkait transfer barang dan jasa. Antar divisi merupakan pendapatan divisi penjual dan biaya bagi divisi pembeli. Pengelolaan harga transfer.
aturan negosiasi dan aturan penyelesaian. 1. Negosiasi antar divisi. Setiap metode harga transfer seolah-olah seperti padang bermata dua. Jika metode harga transfer menguntungkan divisi penjualan, tentu di lain pihak akan merugikan divisi pembelian. Begitu pula sebaliknya. Jika divisi pembelian diuntungkan dengan metode harga transfer tertentu, maka divisi penjualan tentu akan dirugikan. Oleh karena itu, penentuan harga transfer harus dirundingkan oleh manajer divisi yang terlibat. Dalam melakukan perundingan, divisi yang terkait perlu menetapkan dasar yang akan dipakai sebagai landas perundingan. 2. Arbitrage. Bagaimanapun aturan negosiasi yang telah disepakati oleh divisi yang terkait, suatu saat akan terjadi jalan buntu dalam perundingan penentuan harga transfer. Oleh karena itu, perlu disusun prosedur untuk menengahi perselisihan yang terjadi antar divisi penjual dan divisi pembeli. Lembaga arbitrage perlu dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersengketa oleh divisi penjual dan divisi pembeli. Menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam menentukan harga transfer. 2. Menelaah perubahan sumber pengadaan. 3. Mengubah aturan harga transfer jika diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya pada platform yang telah kami sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.